Spesial di hari ini, hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, Saudara. Kompas Petang menghadirkan satu segmen khusus yang menyajikan cerita inspiratif kepemimpinan kepala daerah muda. Tapi kali ini bukan saya yang akan membawakannya, tapi langsung kepala daerah muda dan berprestasi, ada Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Sore, Mas Gibran. Halo, selamat sore. Terima kasih ya Mas Gibran ya sudah menyempatkan waktu di Kompas Petang, segmen spesial nih hari ini, hari ulang tahun ke-12 Kompas TV. Siap. Mas Gibran, ini ada yang berbeda. Kalau biasanya nih ya, kita di studio yang akan membawakan berita, salah satunya beritanya ini banyak juga yang dari Solo gitu ya. Nah kali ini saya mau menantang Mas Gibran, boleh nggak nih? Boleh. Oke, Siap. Mas Gibran, sore ini yang akan saya tantang untuk menjadi seorang news anchor seperti saya. Mas Gibran, udah siap? Boleh. Oke, silakan kalau gitu ya Mas Gibran. Sok, monggo Mas Gibran. Anda menyaksikan berita dari Solo di Kompas Petang. Saya Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta. Kota Solo memiliki 17 titik prioritas dalam pembangunan kota, terutama dalam hal edukasi, pariwisata, serta religi. Ada sejumlah destinasi andalan yang bisa Anda kunjungi, antara lain Solo Safari, Masjid Raya Syekh Said, serta Pracima Twin di Pura Mangkunegaran. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah saat ini memiliki 17 titik prioritas dalam pembangunan kota. Beberapa di antaranya menjadi andalan terutama dalam bidang edukasi, pariwisata, dan religi. Dari 17 titik prioritas, 3 bangunan menjadi andalan baru Kota Solo. Solo Safari, Masjid Raya Syekh Zayed, dan Pracima Twin di Pura Mangkunegaran. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memiliki prinsip berlari untuk maju dalam mengubah Kota Solo ke arah yang maju, berbudaya, nyaman, dan yang paling penting adalah bersahabat dengan siapa saja. Tim Liputan Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih ya Mas Gibran sudah bawain berita satu paket nih. Kapan-kapan mungkin lagi ya, boleh ya Mas ya? Nggak usah lah ya. Oh nggak usah, cukup satu aja ya. Mas, tapi seru nggak sih, deg-degan nggak sih jadi pembawa berita gitu Mas? Enggak sih. Enggak ya, santai ya Mas Tapi ya? nggak usah ya, lain kali nggak usah ya. Oh satu aja ya, iya nggak apa-apa deh. Mas kalau gitu kalau boleh pilih nih Mas ya, mendingan jadi narasumber saya nanya ke Mas Gibran atau justru jadi pembawa acara kayak sore hari ini Mas? Ya apa aja boleh lah untuk Kompas TV. Asik, cakep. Oke, Mas Gibran, saya boleh ya ngobrol beberapa hal nih ya, tapi nggak tentang politik kok ya. Boleh ya Mas yang ringan-ringan aja ya? Ya silakan. Mas Gibran, ini kan dari 17 prioritas program pembangunan di Solo, mana sih yang paling berdampak untuk Kota Solo, Mas Gibran? Saya yakin dari 17 itu semuanya berdampak positif ya. Dan ini kan satu persatu kita selesaikan. Dan hasilnya sudah kelihatan. Sekarang kayak Masjid Raya Syekh Said ini tiap hari kunjungannya bisa puluhan ribu orang, terutama di jam-jam maghrib dan isya. Ini luar biasa sekali, perputaran ekonomi di sekitaran masjid. Kebun binatangnya juga sekarang ramai sekali, tidak seperti dulu lagi. Ini juga berdampak bagus sekali untuk PAD Kota Solo. Ada wisatanya, ada Masjid Raya juga, kemudian ada Pura Mangkunegaran. Dari beberapa banyak pembangunan, kira-kira yang paling mengenang apa Mas Gibran? Yang kira-kira mungkin sampai sulit banget di ACC-nya? Kalau sulit sih enggak ya, karena warga juga kooperatif ketika misalnya ada relokasi atau penutupan jalan, dari Dewan, dari DPRD juga kooperatif. Saya kira semuanya ini kok punya semangat yang sama untuk membangun dan memajukan Kota Solo. Tapi warga sendiri juga merasa ya Mas ya, kalau pembangunan ini bukan hanya miliknya Pemda, tetapi juga warga juga ikutan seneng gitu, ikutan bahagia gitu dengan pembangunan yang ada. Ya, semuanya ikut merasakan, dan sekali lagi ini kita kerja sama-sama untuk kemajuan Kota Solo. Mas Gibran, di sisa masa kepemimpinan Mas Gibran, kira-kira apa yang belum, yang mau dicapai deh Mas?
yang belum tercapai? Ya nggak muluk-muluk, hanya yang 17 prioritas tadi. Oh semuanya Itu ya aja. harus sampai selesai ya? Mm-mm. Harus sampai selesai di 2024 atau kalau molor dikit ya awal-awal 2025. Mas Gibran, di Solo itu kan bukan hanya aktif tadi membangun beberapa wisata atau destinasi wisata ya, yang juga berbau religi, tetapi juga event olahraga ini nampaknya kental sekali nih dibangun oleh Mas Gibran. Apa sih Mas yang kira-kira diinginkan untuk dicapai di Solo dan juga berkaitan dengan event olahraganya, terutama salah satunya sepak bola? Oh ya, kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Sabtu juga kita ada pertandingan Indonesia lawan Cina Taipei. Ini event-event yang saya kira sangat baik sekali, punya multiplier effect yang gede dari yang namanya okupansi hotel, rental mobil, ojol, yang punya usaha UMKM, ini semuanya terdampak. Saya kira luar biasa sekali ya. Jadi sektor olahraganya kita garap, sport tourism, wellness tourism, ada juga wisata religinya, macam-macam semuanya kita garap. Oke, karena yang saya ingat juga Mas Gibran bilang kan jangan hanya membangun aja, tetapi juga bagaimana menggerakkan roda ekonomi masyarakat asli sana ya Mas ya, Solo ya. Betul, itu yang paling penting. Mas Gibran, saya mau nanya sedikit nih tentang hangatnya tahun politik nih, tahun pemilu. Nah kalau Mas Gibran sendiri, boleh dong Mas, gimana caranya bisa mengajak anak muda untuk ikut sukses menyukseskan pemilu yang damai? Ya, saya kira untuk anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda yang umurnya di bawah saya kira semuanya sekarang semuanya bisa mengakses informasi secara bebas, secara cepat. Jadi mari saya ajak semuanya untuk berpartisipasi secara aktif, jangan apatis, cari quality informasi sedalam-dalamnya, background, track record dari semua capres, cawapres yang sudah ada sekarang. Itu aja. Oke. Kalau untuk misalnya khusus untuk Solo sendiri Mas, ini kan salah satu sentralnya ya untuk pemilu kali ini Mas. Ya enggak lah, kenapa? Iya, maksudnya kan seluruh salah satu perhatiannya adalah ke kota Solo, baca presnya ke sana, kemudian bertemu juga dengan Mas Gibran. Kira-kira mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat kota Solo biar juga menjadi salah satu cerminan juga ya untuk pemilu itu damai loh dan juga hangat. Ya, yang penting inilah kita harus bisa lebih dewasa. Jangan lagi ada kubu-kubuan, jangan saling menghina di sosmed. Pokoknya kita pengen pilpres, pileg kali ini benar-benar jadi pesta demokrasi yang benar-benar pesta yang menyenangkan untuk semua warga. Amin. Kalau tadi saya sudah bertanya untuk harapan ya atau juga kemudian ajakan seruan buat anak-anak muda, untuk masyarakat Solo juga. Boleh dong Mas Gibran harapan juga untuk Kompas TV di hari ulang tahun ke-12 dan juga khususnya di program Kompas Petang nih sebagai salah satu program berita di Kompas TV. Ya untuk Kompas TV, untuk Kompas Petang ini terus sebarkan virus-virus yang positif, berita-berita yang informatif. Kita pengen juga ini Kompas TV, Kompas Petang untuk semakin intens memberitakan pemberitaan yang positif juga untuk semua capres, cawapres, biar warga bisa memilih dan memilah siapa yang terbaik. Amin. Mas Gibran, terima kasih sudah meluangkan waktu di Kompas Petang. Nah, sebagai ucapan terima kasih, saya sudah buat pantun nih buat Mas Gibran. Boleh dibantu ya Mas, nanti dibilang cakep boleh ya? Oke. Jalan-jalan beli serabi di Surakarta. Cakep. Jangan lupa mampir ke Pura Mangkunegaran. Cakep. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Selalu sukses dan bertambah kebahagiaan. Terima kasih Mas Gibran, saya selalu. Makasih. Terima kasih.